Hai chess lovers, aku akan ajak kalian untuk menyaksikan partai nostalgia. Tapi ini partai dari dua mantan juara dunia, Bobby Fischer melawan Michael Tal di tahun 1959. Kita tahu Bobby Fischer menjadi juara dunia di tahun 1972, sementara Michael Tal menjadi juara dunia di tahun 1960. Nah teman-teman, mereka berdua bertanding di turnamen kandidat di Bled, Slovenia, di mana Fischer pegang bow putih, memulai dengan langkah E4. Dan dijawab Michael Tal dengan C5. Putih kuda F3, hitam D6, Fischer D4, Tal memukul pion D4, kuda memukul balik, dan Tal kuda F6. Permainan berlangsung sejauh 33 langkah, teman-teman. Yap, pembukaan Sisilia dipilih oleh Michael Tal, Fischer kuda C3, dan Tal memainkan Sicilian Nadrov. Kemudian Fischer gajah ke petak C4, dan hitam E6, Fischer gajah B3, Tal gajah ke petak E7, Fischer F4. Variasi Sozin attack dipilih. Kemudian Michael Tal rokade pendek, putih menteri F3, hitam menteri C7, dan putih lakukan rokade pendek. Michael Tal coba mendobrak di langkah berikutnya dengan B5. Permainan menuju middle game. Fischer juga mendobrak dengan langkah F5. Michael Tal B4. Kemudian Fischer kuda 4, Michael Tal E5, Fischer kuda E2, Tal gajah ke petak B7, Fischer kuda G3. Ada ancaman pada pion di petak E4. Tal kemudian kuda B ke petak D7, Fischer gajah E3, Tal gajah ke petak C6 mengancam kuda A4, Fischer gajah F2. Tal menteri ke petak B7 dengan tujuan memberikan tekanan lagi kepada pion di petak E4. Putih benteng F ke petak E1, dan Tal mendobrak dengan D5. Langkah ke-18, putih melakukan pertukaran pion, hitam kuda memukul pion, dan putih kuda E4. Permainan makin seru. Michael Tal masuk kuda ke petak F4, putih C4, hitam G6, pion memukul pion, dan di sini Michael Tal menolak untuk memukul balik dan dia pilih F5, menekan kuda di petak E4, dan sudah terjadi ancaman pin terhadap menteri di petak F3 oleh gajah di petak C6. Fischer mendorong pion G7 mengancam benteng. Michael Tal raja memukul pion G7. Ya, ini sudah kemenangan bagi Michael Tal ya secara posisi, karena tipuan dari langkah G6 tadi dan kemudian dimakan oleh Fischer membuat ancaman pada menteri F3 jelas menyulitkan. Fischer menteri G3 menghindari pin raja ke petak H8, Fischer kuda E ke petak C5. Kemudian terjadi pertukaran kuda, dan kemudian hitam menteri C7, putih menteri E3. Kalian bisa lihat bahwa raja dari hitam aman, sementara raja dari putih cukup kesulitan, teman-teman. Sudah terjadi ancaman langsung dari Michael Tal. Menteri E3 mengancam pion di petak E5, Michael Tal benteng A ke petak E8. Dan terpaksa Fischer harus mengorbankan bentengnya karena sudah jelas nyata ancaman pada titik G2 oleh kuda di petak F4 dan gajah di petak C6. Setelah benteng E2, Tal memukul benteng, kemudian menteri memukul kuda, dan terjadi kombinasi gajah memukul pion G2. Putih kuda memukul pion A6, hitam menteri A7 skak, raja memukul gajah, benteng G8 skak, raja H3, menteri G7 ancaman skak mat dengan menteri H6, putih gajah ke petak D1. Teman-teman, apa yang harus dilakukan oleh Michael Tal untuk menutup kemenangan di langkah ke-33, guys? Yap, langkah mematikan benteng E6 dengan tujuan benteng H6 tidak bisa dicegah oleh Bobby Fischer. Bobby Fischer menyerah. Yap, kenapa nggak langsung aja menteri ke petak H6? Karena kalau langsung maka akan ditutup oleh menteri ke petak H5. Guys, itulah yang terjadi di tahun 1959. Michael Tal mengalahkan Bobby Fischer. Coba request video apa lagi yang akan kita bahas, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.